Itu kenapa menanam cabai, digalakkan nanam cabai. Ada ternyata inflasi kita bukan karena harga minyak tinggi atau karena harga minyak. Bukan, tapi karena harga cabai sampai mencapai 180.000 kemarin. Iya, udah buat pusing mak-mak ya Pak ya. 7 besar se-Indonesia kita 7 besar inflasi tertinggi. Dan ditegur oleh Pak Jokowi. Iya. Apa penyebab kata Pak Jokowi? Penyebabnya harga cabai di sana kan cabai. Riau hijau lagi yang berperan kan. Kalau kita dari dulu menggalakkan nanam cabai, saat inflasi kita jual keluar cabai kita. Nggak panik ya Pak. Nggak panik kita sekarang. Nah itu ya. Itu menurut saya yang menjadi penting kita dalam Riau hijau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya dan pastinya selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, kembali lagi di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kali ini Yolan sedang berada di studio Radio Soleram Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, seperti biasa sebelumnya podcast kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya, telah melaksanakan vaksin, swab dan menjaga kesehatan masing-masing tentunya. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih di samping Yolan, yaitu Bapak Joni Setiawan Mundung selaku tenaga ahli Gubernur Riau bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Yola. Waalaikumsalam Yolan, Bapak. Ya? Yolan. Yolanda Pak lebih panjangnya. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat luar biasa. Dengan kegiatan-kegiatan yang padat ini tetap semangat kita. Tetap menyempatkan waktu ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Bapak udah hadir di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah jadi tema kita kali ini mungkin kita akan sedikit membahas mengenai 3 tahun implementasi Riau Hijau dan mungkin nanti topik-topik lainnya. Nah mungkin di awal nih Pak Yolan mau bertanya. Kita tahu bahwa tujuan pembangunan dalam RPMJ Provinsi Riau tahun 2019 hingga 2024 itu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau Riau Hijau. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit nih Pak untuk memberi informasi juga nih kepada masyarakat apa sih Pak sebenarnya Riau Hijau ini Pak? Ya, Riau Hijau ini menjadi trademark ya Provinsi Riau, kemudian menjadi mainstreaming. Mainstreaming itu setiap kebijakan pasti ada Riau Hijaunya. Ada Riau Hijaunya. Iya. Okay. Artinya Riau Hijau itu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Oke. Jadi pembangunan berkelanjutan itu tentu saja rendah emisi karbonnya atau efek rumah kaca yang rendah gitu kan. Kemudian kita segar dengan ke kampung-kampung, kemana saja kita berjalan udaranya segar karena ada oksigen yang banyak. Iya, oksigen banyak dihasilkan oleh daun-daunan berwarna hijau. Iya, itu dia. Hijau identik dengan daun-daunan mengeluarkan oksigen, menghasilkan oksigen. Nah itu maksudnya Riau Hijau, Riau berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Nah sekarang malah dicontoh oleh negara kita Indonesia, bahkan program pentingnya sekarang Indonesia Hijau. Indonesia Hijau. Nah ini bukan berarti ikut-ikutan Riau, enggak juga. Karena kebetulan kita lebih dulu menerapkan Riau Hijau sejak Pak Samsuar dan Pak Edi Natar menjadi gubernur dan wakil gubernur, menjadi visi beliau dalam kampanye, dalam kemudian menjadi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah tingkat daerah Provinsi Riau ya, RPJMD. Nah itu menjadi mainstreaming. Sekali lagi mainstreaming ini adalah segala sesuatunya berkiblat, dasar pondasinya adalah Riau Hijau. Contoh ya. Kita di Dinas Perikanan dan Kelautan ada namanya pembibitan atau benih ikan patin dan baung. Iya benar-benar. Itu udah jutaan disebarkan ke seluruh Riau selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini ya Pak ya? Berjalan lancar ya Pak ya? Itu kan
untuk kolam ikan, keramba, ada di sungai-sungai disebarkan, itu untuk ekonomi. Iya benar. Ekonomi hijau namanya, ekonomi yang tidak merusak lingkungan, Iya. ekonomi yang ramah lingkungan, ekonomi yang meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, jadi namanya ekonomi hijau. Kemudian sekarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menggalakkan tanam menanam buah-buahan. Luar Masyarakat biasa. disibukkan dengan buah lengkeng, Iya, buah benar. mangga, buah manggis, buah sirsak ditanam. Dan itu disebarkan hampir setiap tahun hampir 1 juta pohon ditanam 1 juta pohon, di Riau. luar biasa. Nah, bukti lagi gerakan Riau Hijau dan implementasi Riau Hijau ini terbukti maknyos ya. Maknyos ya Pak. Itu buktinya 3 tahun ini kan kebakaran hutan ada tapi asap nggak ada lagi. Iya benar Pak, nggak separah yang kemarin ya Pak. Ini karena Pak Samsuar memimpin jadi gubernur Riau. Ya bisa jadi begitu. Jadi, Karena ada program Riau Hijau, masyarakat disibukkan dengan tanam menanam, kemudian ada program-program ketahanan pangan ya. Iya. Kemudian menanam padi, panen padi di mana-mana sekarang. Dulu masyarakat mungkin panen padinya tahun 2005, 2004 itu atau 2011 masih 1 tahun sekali. Setahun sekali. Sekarang dengan bibit unggul ada yang sudah mencapai 2 sampai 3 kali setahun. Setahun 3 kali dan ya, Pak, itu meningkat ekonomi masyarakat. Kemudian ketahanan pangan untuk padi ya, padi yang ada di Kuantan Singingi, di Rokan Hulu, di Teluk Meranti itu adalah Kabupaten Pelalawan ya. Kemudian di Kuala Cinaku di Indragiri Hulu, di Rambah itu Kecamatan Rambah itu di Kabupaten Rokan Hulu itu panennya meningkat semua. Meningkat semua dari tahun ke tahun. Artinya kita sudah mencapai tapi data ini harus valid juga ya. Iya. Apakah sudah mencapai swasembada atau belum? Tapi yang jelas panen terus meningkat setiap tahun. Luar biasa. Nah ini ekonomi hijau. Itu adalah Riau Hijau yang diterapkan Pak Gubernur. Mainstreamnya semua dinas berpikir untuk Riau Hijau. Contoh. Dinas ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Riau, atau dulu namanya Dinas Pertambangan. Itu kalau mengeluarkan izin tambang pasir umpamanya, itu melihat kaedah-kaedah adat setempat, kaedah-kaedah lingkungan setempat, kaedah-kaedah yang ada masyarakat lokalnya tidak terganggu ekonomi masyarakat dengan ada tambang pasir di sana. Panjang itu ya Pak ya. Nah, prosedur itu memang agak jelimet, tapi itulah ekonomi hijau. Bahwa kita tidak serampangan mengeluarkan izin, mengumbar izin-izin merusak lingkungan. Karena contoh ya tambang pasir itu kan merusak lingkungannya, menjadikan sungai kotor. Kemudian dulu ada sungai situ airnya sungai tertutup untuk menimbun bekas-bekas. Kemudian ada bongkahan-bongkahan yang dalam. Masyarakat kalau terjerumus ke sana anak-anak bisa tenggelam saat air pasang naik. Nah itu terjadi. Artinya saya pikir masyarakat dan kita semua merasakan Riau Hijau itu sudah diterapkan dan pembuktian yang kuat itu ya. Kabut asap sudah sangat berkurang. Benar. Bahkan bisa dibilang masker ini kita pakai sejak COVID kemarin COVID aja ya Pak, nggak kena asap. Alhamdulillah ya, Pak? Asap kurang waktu itu kan tidak ada juga asap, sehingga kalau ada asap kabarnya kan kita sudah pakai mencegah untuk COVID, waktu untuk kabut asap bisa berlapis-lapis katanya. Bisa tebal ya, sesak Pak. napas kita. Ini alhamdulillah tidak terjadi apa yang dikhawatirkan masyarakat, sehingga kepemimpinan Pak Samsuar saya lihat sudah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan itu. Iya benar. Mengarah ya Pak bahwa akan berkelanjutan. Apakah sudah berkelanjutan? Ya belum tentu karena 5 tahun atau 3 tahun itu belum waktu yang sangat pendek. Tapi sudah berbuat, itu yang penting. Bahwa di provinsi lain atau di tempat lain belum menerapkan ekonomi berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan itu. Baru visi misi tapi kita sudah menerapkan yaitu implementasi Riau Hijau itu. Itu dia menurut saya yang sudah menjadi core bersama atau komitmen berazam kita namanya. Itu Riau berazam dengan Riau Hijau itu. Riau berazam dengan Riau Hijau. Berarti Riau Hijau ini bisa dibilang meliput semua aspek ya Pak semua ya. Aspek, bukan hanya satu aspek aja gitu. Karena Riau ini menjadi salah satu provinsi pilot perencanaan
pembangunan rendah karbon di Indonesia ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita mencapai itu tuh Pak untuk saat Ya, ini. karena memang potensi penurunan emisi kumulatif Provinsi Riau tahun 2021 kemarin itu mencapai 204,656 juta ton karbon Karbon dioksida. dioksida, oke. Artinya sebanyak itulah emisi yang dihasilkan dan kita terus berusaha menurunkan dengan melakukan untuk mencapai penurunan itu. Maka kita lakukan sebanyak 712 aksi termasuk tanam menanam tadi. 712 aksi Iya, luar biasa. termasuk Banyak kita ingin sekali menerapkan seperti Pak Gub 2 hari yang lalu menerapkan sepeda motor listrik. Listrik, iya, yang lagi heboh kemarin. Tidak ada emisi karbonnya, tidak ada asap mengepul di mana-mana dan bunyinya sangat tidak merusak mengganggu telinga kita. Dan kebetulan memang tidak ada pula yang knalpot racing ya. Iya. Kalau yang motor listrik tidak ada knalpot racing. Jadi bunyinya halus sekali. Halus, kayak skuter gitu ya Pak? Iya. Nah itu salah satu hal yang menjadi komitmen. Kemudian yang menetapkan Riau menjadi salah satu provinsi atau pilot project untuk perencanaan pembangunan rendah karbon itu pemerintah pusat. Oh, oke. Kementerian LHK. LHK, oke. Dan ada reward untuk itu. Artinya Riau diberi juga dong anggaran yang cukup untuk menekan emisi karbon di Provinsi Riau. Oke. Tapi sebelumnya artinya di tahun 2020 dan 2019 Pak Gub sudah menerapkan itu. Sudah duluan ya Pak ya? Mungkin itulah membuat Kementerian LHK kalau gitu kita tetap terapkan di Riau. Riau sudah punya komitmen kuat gitu kan. Dari 34 provinsi ya Riau punya komitmen kuat mungkin ya, itu membuat jadi pilot project dan itu dilaksanakan sampai hari ini. Contoh program-program untuk mangrove dan gambut itu banyak sekali dipusatkan di Riau atau menjadi contoh di Riau. Itu salah satu komitmen komitmen berikutnya setelah menjadi pilot project rendah karbon tadi kan. Karena rendah karbon ini berasal juga dari adanya hutan di kawasan gambut. Gambut dalam, gambut sedang, itu semua gambut kalau dilindungi dia rendah emisi. Artinya dia akan menyerap karbon dioksida. Paling besar itu, paling besar di gambut itu. Maka menanam mangrove dalam setahun ini aja sudah 3 kali. Pak Gub ke Bengkalis, ke Meranti kemarin menanam dan ke Indragiri Hilir. Dalam tahun ini aja. Artinya itulah komitmen Pak Gub yang kuat. Bukan loh, kok Pak Gub kemana-mana menanam. Ya itulah komitmen Riau Hijau itu. Itulah bentuk ada pertemuan dengan pedesaan, dengan desa-desa, dengan kepala desa, dengan kelompok tani, dengan BUMDes, BUMDes. Itu Pak Gub selalu menyampaikan menanam yuk. Artinya ketika Pak Gub mencontohkan menanam, insya Allah masyarakatnya ikut gitu ya. Ikut menanam juga. Karena Pak Gub juga membagi-bagikan bibit durian, bibit mangga, mangganya harum manis, mangganya mangga unggul, duriannya durian unggul, durian montong, durian musangking kemarin. Nggak ala-ala ya Pak. Nggak ece-ece kan? Tidak kaleng-kaleng ya. Nggak kaleng-kaleng. Jadi itulah keseriusan Pak Gub dan komitmen pemerintah Provinsi Riau. Contoh yang kuat sekali. Adinda Yolan bisa lihat tuh rumah Pak Gub. Iya. Orang ditanam semua dengan lengkeng, dengan mangga, ada macam-macam ya Pak. Kalau sekian tahun lagi mungkin udah besar, udah bisa nikmati masyarakat atau gubernur berikutnya atau siapapun lah bisa menikmati buah-buahan yang ada di sekitar halaman kediaman rumah gubernur. Iya, benar. Itu salah satu komitmen yang itulah membuat kenapa sih pemerintah pusat percaya kepada Riau gitu ya? Karena ada dalam RPJMD, ada dalam komitmen, ada dalam regulasi, ada peraturan gubernurnya. Iya. Nah, itu jadi juga kita bergembira dan menjadi cambuk bagi pemerintah Provinsi Riau. Pak Gub selalu sampaikan ini menjadi komitmen kita untuk perencanaan pembangunan rendah karbon ini mudah-mudahan bisa terlaksana di Riau gitu ya. Iya, nah bukti itu sudah ada dalam komitmen itu.
Karena Riau Hijau ini itulah dia untuk menekan emisi karbon Emisi itu kan. karbon itu, iya Pak. Betul. Jalan tahu juga nih Bapak Samsuar juga meneruskan ke OPD nih Pak. Harus menanam kayak di Diskominfotik udah ada cabai itu Pak di bawah. Iya. Jadi untuk berapa bulan gitu mungkin udah bisa dipanen Iya, gitu. itu kan salah satu bentuk komitmen juga tuh Pak. ketahanan pangan salah satu hal yang contoh yang kuat rendah emisi itu kan. Rendah emisi. Kemudian Riau Hijau itu ya menanam juga bagian dari Riau Hijau, tapi bukan berarti setiap hanya menanam saja, hanya reboisasi, enggak. Kita perikanan. Iya. Kemudian Semua aspek ada semua aspek ya. Kemudian keolahragaan kita menyangkutkan Riau Hijau juga. Bukan berarti bajunya warna hijau semua, enggak. Enggak gitu ya Pak ya. Contoh olahraga kita umpamanya lari maraton atau bersepeda. Kemudian ada Car Free Day ya, sudah berlanjut dan komitmen-komitmen itu berjalan di desa-desa juga. Kemarin ada pasar murah gitu ya, pasar murah itu bagian dari Riau Hijau loh. Itu bagian dari Riau Hijau Ya, juga karena ya, Pak? pangan kan ketahanan pangan ketika harga pangan tinggi, daya beli masyarakat rendah, itu Pak Gub hadir di tengah-tengah masyarakat dengan pasar murah tadi. Oke. Itu dia. Salah satu bentuk juga ya Pak ya. Nah kalau untuk tadi juga dibuat Dan hasil panen, nah ini ya, hasil panen masyarakat yang ada di Rokan Hulu itu dibeli juga oleh Provinsi Riau komitmennya. Artinya padi ya, di Kampar kemarin kan, itu komitmen juga ada BUMD yang membeli dan BUMDes. oke. BUMD yang PT PIR ya, PT PIR dan Oke. itu dia komitmennya. Nah sebagai salah satu komitmen tadi kan mengadakan motor listrik itu harapannya nanti bakal dipakai untuk masyarakat apa gimana Pak? Ya karena Menjadi itu kerja contoh sama apa? PLN ya, PLN berkomitmen akan memproduksi dalam segala inden lah, pesanan masyarakat, pesanan instansi. Ya harus dimulai dari instansi pemerintah karena harus memberi contoh. Memberi contoh dulu ya. Dan sekarang kan bukan hanya sepeda motor listrik, tapi mobil listrik pun sudah ada kan. Iya. Pernah digalakkan juga zaman Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden, dia juga menggalakkan mobil listrik ini kan. Oke. Nah ini akan dan menuju ke Riau Hijau tadi atau pembangunan berkelanjutan ya. Berkelanjutan iya. Karena kalau tidak mulai dari sekarang motor listrik ini tentu nanti anak cucu kita masih juga memakai pakai bahan bakar terbuat dari fosil ini kan. Itu. Dan bagian dari rencana aksi Riau Hijau adalah sepeda motor listrik ini salah satunya. Kemudian hemat biaya, kemudian hemat energi juga ya, hemat energi, hemat lagi ya, Pak, tidak ada polusi kan. Iya benar-benar. Nah itu meningkat. Salah satu rencana aksi Riau Hijau itu 3 ya, meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, kemudian meningkatkan bauran energi dari sumber daya energi terbarukan. Nah, bauran energi dari sumber daya energi yang terbarukan. Contoh di desa-desa sekarang ada BUMDes yang mengelola listriknya untuk masyarakatnya dari kincir air. Dari kincir air udah ada ya Pak ya. Iya, itu kan sudah ada, sudah diterapkan oleh desa-desa. Pak Gubernur komitmennya apa? Bantuan keuangan desanya ditingkatkan untuk bauran energi yang seperti itu. Oh, dibantu dengan transfer anggaran berbasis ekologi. Itu akan diterapkan dan mudah-mudahan pergubnya akan lahir juga. Tapi yang sekarang BKK itu umpama satu desa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kan satu desa ada yang 150 juta, ada yang 100 juta. Itu boleh untuk penghijauan sebesar 10 sampai 20 juta. Nah, itu sudah ada komitmen itu kan. Kemudian ada membuat energi terbarukan tadi, ada kincir air, ditingkatkan produksi listriknya. Di kemudian ada sektor air bersih, dialirkanlah pipa-pipa dari sungai-sungai yang dataran tinggi itu air mancur, air terjun itu.
langsung ke desa-desa. Ada sekitar 16 desa yang melakukan itu. 16 desa. Itu kan green. Luar biasa. Riau hijau itu. Itu gerakan Riau hijau di kampung-kampung. Sudah dilaksanakan. Apa komitmen Pak Gubernur? Bantuan keuangan desa untuk hal itu. Oke, berarti memang ada BUMDes ya, untuk BUMDes. BUMDes. Ya. Ada bantuan juga dari pemerintah, jadi masyarakat bukan hanya jalan sendiri ya Pak ya. Jadi air yang dialirkan seperti desanya namanya desa di Kabupaten Kampar, Kecamatan 13 Koto Kampar. Desa 13 Koto Kampar atau Panjang ya. Yang ada PLTA Koto Panjang itu dialirkan dan bayar masyarakat aliran air bersih tadi. Iya. Untuk meningkatkan ekonomi juga. Iya benar. Di BUMDesnya, BUMDes menghasilkan uang. Nah ditambah lagi dananya oleh bantuan keuangan dari Provinsi Riau. Iya. Setiap tahun itu. Setiap tahun ya Pak ya. Komitmen udah 3 tahun ini meningkat terus, tidak ada yang menurun. Luar biasa. Artinya di zaman Covid itu ya jelas semua anggaran menurun ya. Tapi sekarang meningkat lagi dari 75 juta, 100 juta, sekarang ada yang 150 juta. Ada yang 200 juta. Itu tergantung apa yang dia lakukan di desa-desa. Di BUMDesnya, BUMDes ya. Menyesuaikan itu, ya Pak ya. Itu dia. Jadi motor listrik tadi adalah meningkatkan bauran energi. Artinya ini energinya tidak monoton dari minyak fosil ini. Fosil, iya benar. BBM seperti solar, bensin dan Pertalite. Yang lagi naik Bukan ya Pak itu saja, Dexlite, bukan itu saja, ada listrik. Ada listrik. Ada menggunakan listrik. Listriknya dari apa? PLTA Koto Panjang itu kan pakai energinya dari air. Iya benar. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air itu kan energi yang terbarukan terus tuh. Iya benar. Tidak habis dia. Tapi kalau fosil habis. Fosil ini habis. Bisa habis. Sekarang buktinya kenapa harga minyak terus meningkat, karena semakin hari semakin menipis produksi minyak kita. Iya benar. Minyak bumi kita. Bumi Siak Pusako ada perusahaan di sana kan. Iya. Di Riau ini ada SPR Langga, ada Chevron, ada Pertamina Hulu Energi. Nggak tahu kita berapa tahun ke depan lagi Nggak ya tahu Pak kita ya. nih kapan Atau anak habisnya. cucu. Ya bisa-bisa belum sampai ke cucu kita sudah habis. Udah habis. Ya. Itu dia namanya bauran energi. Energi akan dikembangkan terus itu nampaknya. Baik oleh pemerintah Provinsi Riau maupun swasta ya. Swasta. Motor listrik itu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya, dan mungkin bisa direalisasikan ke masyarakat. Iya, amin. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih Pak pendekatan awal Riau Hijau ini nih kepada masyarakat Pak, yang mungkin sudah berjalan, udah berapa lama nih Pak berjalan Pak? Ya sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini. Pergubnya baru 1 tahun ya, 2021, November 2021, belum sampai 1 tahun. Tapi perjalanan Riau Hijau ini sejak Pak Gub menjabat itu. Gubernur dan wakil gubernur menjabat, dilantik langsung komitmen Riau Hijaunya. Karena ada dalam visi misi. Visi misi ya, jelas ya Pak ya. Nah, keterlibatan masyarakat tuh akademisi terlibat. Kemudian masyarakat NGO, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pers ya, peran pers dan komunitas. Voluntary atau ya komunitas lah ya, ada komunitas pecinta alam, ada komunitas kemarin Pak Gub bersama komunitas sepeda motor Vespa. Menanam di Tahura, Taman Hutan Raya. Itu komitmen itu. Banyak komunitas ya Pak komunitas ya? banyak. Nggak harus ada anak pang, anak band, macam-macam sudah terlibat. Boleh semuanya. Sudah terlibat. Anak-anak Mapala yang sekarang banyak sekali adalah mahasiswa pencinta alam yang ikut dalam program-program penghijauan, program-program turun ke desa. Baru-baru ini ada namanya program Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP Unri ya, biologi, jurusan biologi, namanya Pekan Penghijauan di Kuansing. Menjelang pacu jalur ada penghijauan. Luar biasa. Kemarin ada mereka menanam sekitar 5.000 pohon di sana kan. Kemudian Pak Gub juga mencanangkan di Rokan Hulu menanam aren. 10.000 aren di aren dan manggis dan durian ditanam di Rokan Hulu. Kemudian kemarin nanam mangrove di Indragiri Hilir. Siapa? Anak-anak muda Mapala terlibat. Ikut serta juga komunitas ya Pak. Kelapa, komunitas kelapa kan tidak ada hubungan tuh sama mangrove tuh. Tapi petani kelapa ikut terlibat menanam mangrove. Luar biasa. Karena apa, Pak? Kendala kami menanam kelapa ini kami kena abrasi. Kelapa kami robah karena
air laut masuk. Apa solusinya? Solusinya adalah nanam mangrove di sekitar pantai. Iya. Sehingga ombak itu terhalang oleh mangrove tadi. Nggak langsung menghantam ternyata ini, memang Riau Hijau itu ada penyelamatan rakyat. Okay. Menyelamatkan rakyat Riau Hijau ini. Menanam mangrove itu menyelamatkan ekonomi rakyat. Benar. Menyelamatkan nyawa rakyat dari ombak laut yang masuk ke kemarin tadi malam juga Dumai digenang air laut Air kan. laut ya. Itu Banjir ya Pak ya. itu ya, ada banjir naik, air laut naik, itu biasa sudah tiap tahun Dumai terjadi kan. udah Tapi biasa ya. sekarang agak tinggi katanya, agak apa kan. Kemudian di Tembilahan di Kepulauan Meranti sering juga kan. Iya. Ada air laut masuk, intrusi air laut masuk ke tanaman mereka mati. Kena intrusi air laut itu. Kemudian ada abrasi bibir sungai, abrasi bibir pantai. Kemudian ada erosi tanah yang mendangkalkan sungai-sungai. Iya. Apa solusinya? Ya menanam di sekitar sungai. Iya benar. Jangan sawit-sawit aja terus di sekitar sungai itu. Udah penuh sama Ada sawit ya, tanaman lain, ada tanaman kehutanan, Iya benar. ada tanaman konservasi namanya adalah aren. Aren. Iya. Tanaman konservasi lainnya namanya mangga. Iya. Ada tanaman konservasi namanya manggis. Itu konservasi karena apa? Dia menyelamatkan. Iya benar-benar. Nanti setelah dia besar, panen kan bisa dijual. Itu ekonomi sama-sama hijau. menguntungkan Itu ya, Pak, ekonomi ya? hijau ya. Pak Gub bersama Kepala Dinas Perikanan Kelautan Pak Herman juga mencanangkan atau menyerahkan bibit-bibit ikan patin dan ikan baung ke desa-desa. Itu untuk apa? Ya untuk sekian tahun lagi atau sekian bulan lagi bisa panen. Iya benar. Dengan catatan sungai dijaga, jangan ada pencemaran tambang emas segala macam. Dikurangilah kita nambang itu dengan menanam ini. Karena ada kekuatan tidak terjadi erosi, tidak terjadi abrasi bibir sungai, tidak terjadi intrusi air laut kalau kita menanam itu di sekitar sungai dan di sekitar pantai. Iya benar. Nah ini menyelamatkan, menanam itu menyelamatkan. Jadi sekali lagi Riau Hijau, visi Pak Gubernur adanya menyelamatkan Riau, masyarakat Riau dari bencana itu. Iya. Dari bencana ekologis, dari bencana ekonomi. Kan bencana ekonomi gagal panen karena air laut masuk ke daratan kan gagal panen padinya di Dumai, di Rokan Hilir kan. Nah, jadi kalau ada tahanan pantai itu berupa mangrove kita tanam, maka bisa panen 3 kali tadi. Iya, Bisa tidak 2 kali sampai terganggu 3 ya, Pak, kali ya? tidak terganggu. Iya benar-benar. Jadi ketahanan pangan itu tergantung juga dengan kekuatan kita sejauh sebesar apa, sekuat apa kita melaksanakan Riau Hijau ini. Iya benar. Ketahanan pangan itu salah satu hal penting dalam Riau Hijau. Oke. Itu kenapa menanam cabai, Iya. digalakkan nanam cabai. Ada ternyata inflasi kita bukan karena harga minyak tinggi atau Bukan karena harga minyak. bukan, tapi karena harga cabai sampai mencapai 180.000 kemarin. Iya, udah buat pusing mak-mak ya Pak ya. 7 besar se-Indonesia kita 7 besar inflasi tertinggi. Dan ditegur oleh Pak Jokowi. Iya. Apa penyebab kata Pak Jokowi? Penyebabnya harga cabai di sana kan cabai. Cabai. Riau Hijau lagi yang berperan kan. Kalau kita dari dulu menggalakkan nanam cabai, saat inflasi kita jual keluar cabai kita. Nggak panik ya Pak Nggak ya waktu panik saat kita itu. sekarang. Nah, itu menurut saya yang menjadi penting kita dalam Riau Hijau ini dan menjadi rencana aksi bersama kemudian penyelamatan untuk rakyat Riau. Iya, intinya menanam ini untuk menyelamatkan masyarakat juga ya Pak Jelas, dari jelas, berbagai aspek. Iya. Dan ini bukan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah tapi memang untuk masyarakat juga ya Pak ya. Ya Allah udah menentukan lah ya Pak Gubernur ini jadi pimpinan kita. Kemudian ada Pulau Riau Hijau dan menurun pula asap ini. Iya, luar biasa. Allah punya kekuasaan itu. Dan kita senang dong. Iya. Pak Gub ada Riau Hijau, komitmen menanam. Sekarang kenapa masyarakat sedikit membakar? Bukan karena penegakan hukum saja. Tapi karena disibukkan dengan menanam. Karena udah ada di mindsetnya Iya. disuruh menanam gitu. Iya, jadi jangan nanam sawit aja, jangan itu pula kan. Jangan tapi nanam cuan-cuan pohon-pohon aja, Pak. lain, nanam pohon-pohon lain. Oke. Ternyata ada yang hasilnya lebih tinggi daripada sawit, yaitu aren.
Iya. Yaitu nangka, harganya lebih besar, lebih Mangga. mangga 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga sawit itu. Nah inilah yang Pak Gubernur dorong Riau Hijau ini dalam rangka menanam Ini. Ya. Luar biasa. Semoga ke-trigger nih ke masyarakat ya Pak ya. Selalu Insya Allah. menanam. Iya. Nah Pak, kita tahu bahwa sekarang peranan. Dan kita umumkan sedikit ya, bahwa boleh. menanam ini bibitnya gratis loh dari Pak Gubernur. Nggak bayar loh. Gratis. Dan satu orang dengan modal KTP dan permohonan bibit, mau bibit apa harus dicantumkan. Kemudian foto lokasi harus dicantumkan dan titik koordinat dicantumkan dan ada KTP. Ada KTP. Maka 200 bibit bermacam-macam buah. 200 bibit, luar biasa. Satu orang ya. Sobat Diskominfotik. Kalau satu kelompok, satu yayasan, satu kelompok koperasi itu boleh 10.000, boleh 5.000. Oke, cuma bawa KTP sama permohonan, surat permohonan, ada foto lokasi juga. Karena harus terbukti ditanam. Iya. Jangan nanti diambilnya dijualnya. Nah, Cuan ini kan, lagi ya Pak ya. Iya, cuan lagi. Ya itu mungkin info nih untuk Sobat Diskominfotik bahwa bibit yang diberikan oleh Pak Gubernur ini gratis. Nah, hanya perlu KTP dan surat permohonan aja. Nah, mungkin setelah menonton ini buat Sobat Diskominfotik ada keinginan nih untuk menanam, bisa langsung aja hubungi siapa biasanya Pak? Dinas, langsung permohonan itu ke Dinas LHK Provinsi Ke Dinas LHK Provinsi Riau di Jalan Sudirman nomor 246 ya. Di situ ya. 200 di depan flyover. Depan flyover. Atau bisa kontak dengan dengan saya boleh juga ya. Boleh juga. nanti kita kasih nomor handphone saya. Oke, di bawah ini gitu ya Pak ya. Iya. Pak, kita tahu bahwa sekarang peranan Gen Z nih atau milenial sangat berperan penting nih, apalagi untuk pengembangan di provinsi kita ini. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana sih cara menarik Gen Z ini Pak untuk peduli lingkungan atau peduli kepada program Riau Hijau ini Pak? Ya, kita harus terangkan juga bahwa bencana ekologis itu di depan mata kita setiap saat sejak bumi ini ada sebenarnya ya. Tapi generasi milenial itu harus dikasih tahu juga bahwa banjir, kebakaran, tanah longsor, kemudian bencana erosi, abrasi, kemudian air laut masuk ke Kota Dumai, air laut masuk ke Selat Panjang, air laut masuk ke Tembilahan. Itu harus disampaikan bahwa begitu pentingnya kepedulian kita, kepekaan pemuda untuk peduli tentang lingkungan hidup ini. Nah, kita harus tanamkan di hati mereka bahwa mereka lah agen perubahan itu. Kalau yang tua-tua itu udah generasi yang lama, mungkin generasi penuh dosa. Udah lewat masanya. Mungkin dia yang berdosa terhadap kerusakan lingkungan ini. Itu generasi tua. Tapi generasi muda kan belum ada melakukan apa dosa-dosa yang banyak itu, pembabatan hutan. Siapa yang melakukan? Kemudian akibat adanya monokultur sawit semua, ada kekeringan di mana-mana. Siapa? Dosa siapa itu? Atau siapa yang salah? Nah, itu tetap saja generasi milenial menjadi peran penting di situ. Benar. Nah, generasi milenial perannya sebagai agen perubahan tadi bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk menanam. Atau menginspirasi kawan-kawan lain untuk yuk kita naik gunung, tengok loh keindahan alam. Tengok loh air terjun di Riau ini indah sekali. Tengok loh ada Taman Nasional Bukit 30 yang indah. Ada Taman Nasional Tesunilo yang katanya sudah habis, hancur lulu lantak, tapi tetap ada lokasi-lokasi yang indah. Hotspot untuk selfie. Kan anak muda selfie. Iya, harus Instagramable gitu ya. Pokoknya harus eksis gitu. Dapat lokasi foto sedikit hijau indah kan? Iya, pemandangan benar-benar. Ada air terjun Tembuyun yang seperti air salju air terjunnya itu. Itu indah sekali di Indragiri Hulu. Iya. Kemudian ada air terjun di Talu juga banyak ya Pak. Iya, di Talu Kuantan ada Guru Gemurai. Guru Gemurai. Itu indah-indah tempatnya. Spot yang Pak. indah. Dan kalau tidak dijaga, nah milenial jangan hanya mencari tempat hotspot atau mencari tempat selfie, tapi juga menjaga ini gimana menjaga air sungai ini, air terjun itu tetap bersih, benar-benar. Itu bisa kita langsung minum di Guru Gemurai airnya, saking bersihnya ya. Nah kalau di hulunya tidak dijaga, di bukitnya tidak jaga, tentu air terjun itu akan kotor. Iya.
kemudian tidak ada tanaman-tanaman di hulu itu, di puncak bukit itu, tentu air ini tidak akan ada. Iya, benar-benar. Karena ada penyerapan air, ada penyimpanan air atas pohon-pohon tadi, di bebatuan tadi ada pohon-pohon, ada pohon aren yang bisa menyimpan air. Itu juga harus diterapkan. Generasi milenial ini, generasi Z ini bisa aktif dalam diskusi terbuka. Karena generasi milenial ini kan selain eksis itu, dia juga eksistensinya tuh dengan nyanyi, dengan puisi, dengan berdebat. Lebih apa ya? Dengan dia merasa lebih hebat. Itu perlu dikembangkan dalam diskusi publik untuk tentang lingkungan hidup dan kehutanan ini. Karena masih berkarya ya Pak di umur-umur segitu ya Pak, masih fresh ya Pak otaknya. Peran milenial itu dalam Riau Hijau. Iya. Kemudian programnya umpamanya ada pemisahan sampah kemarin. Di sampah plastik, organik dan non organik. Kemarin anak-anak muda milenial mulai dari Sispala dan Mapala juga terjun ke Sungai Siak, membersihkan Sungai Siak dari sampah plastik. Luar biasa. Kemarin ya ada 3 kali nih dilaksanakan oleh masyarakat, oleh pemuda-pemuda di sekitar Sungai Siak dan Mapala-Mapala Seriau. Kemudian inovasi pengendalian umpamanya di lahan gambut itu bolehnya nanam apa? Di lahan gambut yang sudah gersang itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, mereka terjun kemarin Mapala-Mapala ke Semenanjung Kampar namanya. Kampar Peninsula. Atau namanya Kuala Kampar, Teluk Meranti nama desanya. Di sana kecamatannya Kuala Kampar, kecamatan Teluk Meranti. Mereka diskusi tentang gambut, tentang apa bahayanya kalau gambut ini gersang, apa bahayanya kalau gambut ini mengeluarkan racun, ternyata ada racun. Itu mereka diskusi di sana. Nah, peran-perannya seperti itu tuh. Berarti banyak edukasi juga. Banyak edukasi yang mereka bisa lakukan, bisa mereka terapkan. Kemudian mereka bisa membudayakan model fokus 3R ya, 3R. Reuse, reduce dan recycle. Iya, itu yang sering diucapkan juga ya Pak ya. Ada kertas yang bisa didaur ulang ternyata. Bisa membuat mesin sendiri dia untuk kertas, untuk buat kertas. Kemudian daur ulang sampah plastik. Bahkan anak-anak muda di Medan ya, bukan di Riau tapi di Medan ada, mungkin nanti akan terapkan di Riau. Sampah plastik itu bisa menghasilkan bensin. Bensin luar biasa. 10 kilo plastik bisa menghasilkan 1 liter bensin. 1 liter bensin. Setelah diolah. Nah, udah dipakai. Gak boleh kalah kita nih Pak. Sepeda motor, nah gitu kan. Kemudian mereka juga bisa melakukan, yuk kita beli yang murah lah ini, sepeda motor listrik lebih murah. Iya. Lebih funky ya kan? Funky. Lebih keren lah, lebih kece gitu ya. Mantap nih, gak bersuara. Gak harus yang geber-geber gitu ya Pak ya. Sampai ke diam-diamnya sudah sampai ke kampus kan, sudah sampai. Nah, anak-anak muda yang begitu-begitu sudah dilaksanakan. Dan kita mensupport, Provinsi Riau mensupport melalui kegiatan-kegiatan Mapala tadi. Kemudian sebentar lagi Mapala di Unri juga akan melakukan penelusuran Sungai Siak. Sungai Kampar, sorry. Mulai dari Bulu Cina sampai Kuala Kampar. Dia akan menelusuri kebudayaannya, menelusuri apa yang terjadi di sungai-sungai itu, tekanan apa yang terjadi pada sungai itu, pencemaran apa. Itu dilakukan oleh Mapala, anak-anak muda. Nggak mungkin kalau kita naik kapal itu yang sudah ada tuanya nggak masuk angin kan? Udah kuat ya Pak ya? Naik speedboat kita itu masuk angin kita. Dan anak-anak muda semangat malam hari, mau siang hari, mau sore hari. Nah itu dilakukan. Mereka bahkan sempat merencanakan mungkin beraudiensi dengan Pak Gubernur akan mereka lakukan. Mereka mau akan gua Argentina. Oh, luar biasa. Mendaki gunung, nengok keindahan alam di negara lain, tapi menancapkan tajak dan menancapkan Riau Hijau di sana. Luar biasa. Rencananya begitu pada bulan insya Allah November, realisasi nih. Desember. Atau anak muda kan, nggak mungkin kita yang tua-tua ini. Nggak kuat ya Pak ya. Dari sana salju semua kan. Nah, mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan dan sehat walafiat dan bisa mencanangkan tajak dan Riau Hijau di sana. Apa Riau Hijau nanti kan jadi pertanyaan. Iya. Jadi berita, jadi trigger, jadi entry point bagi mereka masyarakat Argentina membicarakan apa maksud Riau Hijau? Iya. Hijau itu apa? Hijau itu green bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Berarti Green Riau atau Riau Green. Itu harus diterangkan oleh kawan-kawan Mapala, anak-anak muda.
Nah itu yang bisa mereka lakukan ternyata banyak sudah terhadap penyelamatan kawasan lingkungan itu. Contoh juga mereka Mapala ini dan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, BEM kemarin juga mengadakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan. Ada juga bagaimana mencegah kebakaran hutan, bagaimana kebakaran itu terjadi, apa penyebabnya. Itu mereka bahas mendalam gitu kan, ada dialog-dialog, ada diskusi dan ada pelatihan-pelatihannya. Siapa yang melakukan pelatihan itu? Balai Besar KSTA dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. DLHK. DLHK yang melakukan pelatihan-pelatihan itu untuk pemuda-pemuda agar tahu ini bagaimana pencegahan, bagaimana penyelamatan ketika kebakaran, bagaimana memadamkan api. Ada suatu saat tim bomba kita di tahun 2015 itu, bomba bukan kita, bomba Malaysia datang dengan pasukannya lengkap. Dan kita tidak membolehkan Provinsi Riau terutama Badan Penanggulangan Bencana tidak boleh mereka langsung terjun. Karena ini gambut, ini berbahaya. Daerah gambut ini tidak sembarangan. Dan kan tim bomba Malaysia itu terbiasa memadamkan api gedung-gedung bertingkat di perkotaan. Itu biasa gampang. Bukan lahan gambut ya Pak ya? Lahan gambut ini payah. Iya benar. Dan ada beberapa kejadian tentara saja yang sudah terlatih dalam memadamkan api meninggal tuh. Ada sersan sersan Untung dulu kan tahun 2014 ya meninggal. Apa ya? Kedua kali ada tim kita juga meninggal di tengah gambut yang sedang membara. Jadi tidak sembarangan, itulah harus dilatih anak muda. Anak muda biasanya semangat itu. Kami mau ikut juga, kami mau padamkan juga. Ini keterlaluan kabut asap ini. Tapi ketika di lapangan bingung mau melakukan apa karena gambutnya semua terbakar skala besar, ribuan hektar. Asapnya menjalar dengan cepat. Asapnya karena asap itu muncul karena apinya ada di bawah. Iya benar. 30 meter, 20 meter. Bagaimana madamkan 20 meter itu? Tidak gampang. Itulah ada tim dari helikopter, ada tim darat, ada tim langsung ke lapangan. Itu berjam-jam air disuntikkan di situ, baru bisa mati. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa kayaknya disiram gitu aja mati. Disiram mati. Enggak. Kalau di gambut itu bisa 12 jam memadamkan dengan air yang berlimpah banyak sekali, tapi kita kewalahan menyedotnya. Iya, benar-benar. Nah, kita kasihlah pelatihan di desa-desa. Kemudian kasihlah oleh pemerintah Provinsi Riau pengadaan alat pemadam kebakaran di desa-desa. Tapi tidak bisa digunakan karena apa? Mereka menggunakan mesin itu alih teknologi juga. Iya. Rekayasa sosial harus dibarengi dengan rekayasa teknologi. Benar. Iya kan? Selaras, rekayasa teknologi dibarengi dengan rekayasa sosial. Iya benar. Mereka dikasih alat tapi tidak bisa digunakan karena tidak ada pelatihannya. Maka itulah perlu ada pelatihan. Maka masyarakat sekarang tidak berat lagi. Sekarang alat itu bisa disandang gini aja. Kalau dulu mesin itu berat sekali, harus didorong-dorong. Harus didorong dulu ya Pak ya. Pakai harus 3 orang, 5 orang mendorong ke hutan-hutan. Sekarang enggak, sudah pakai ini, sudah alatnya. Banyak alat canggih-canggih dan inovasi kreativitas yang dilakukan anak-anak muda juga loh. Kenapa bisa ransel? Itu anak-anak muda yang menciptakan pemadam api di kawasan hutan. Kemudian anak muda juga menciptakan kemarin, memang di Bengkalis itu, sepeda motor diinovasinya, dirakitnya untuk menjadi pemadaman api di kawasan gambut Bengkalis. Itu anak muda juga yang ciptakan itu. Ada sepeda motor yang lama-lama diperbaikinya. Cerdas anak Riau ya Pak ya. Utarkannya sendiri tuh bisa jauh jaraknya. Bisa jauh jaraknya rupanya. Tidak pakai selang. Nggak pakai selang? Ya. Nah yang gitu-gitu terjadi pada anak-anak muda. Generasi milenial yang sanggup melakukan itu. Jadi sekali lagi banyak sekali kegiatan anak muda ini yang sudah mengarah dan mengimplementasikan Riau Hijau. Riau Hijau luar biasa. Berarti sudah banyak peran milenial sendiri ya Pak. Dan mereka juga mungkin yang berkompeten udah membagikan nih atau udah mengedukasikan milenial lain. Jelas. Mungkin itu bisa sama-sama nih untuk membangun Riau Hijau ini lebih baik. Nah mungkin kita udah banyak membahas nih Pak mengenai Riau Hijau sendiri. Nah mungkin yang terakhir Yolan mau tahu harapan Bapak aja nih untuk generasi milenial sekarang, untuk masyarakat dan untuk pemerintah juga nih Pak. Ya harapannya Riau Hijau ini diimplementasikan bukan hanya oleh Provinsi Riau, bukan hanya pemerintah. Salah kaprah kalau ada anggapan bahwa Riau Hijau milik Samsuar saja, Pak Samsuar. Tidak ada peran pers Riau Hijau, tidak ada apa-apa.
Tidak ada peran anak muda milenial tadi, Riau Hijau tentu tidak ada Iya, apa-apanya. benar. Tidak ada peran tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu Riau, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau dan volunteer yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, komunitas yang lain, tentu Riau Hijau sulit diimplementasikan. Benar. Kenapa kelihatan nyata Riau Hijau berhasil? Karena banyak komponen kita harus main keroyok, Ikut serta. ikut serta semua. Tugas Yolanda sebagai podcaster, Host podcast host gitu. dalam podcast ini, tentu menyampaikan ini. Iya. Informasi ini. Yolanda tidak mungkin nadamkan api kita kan, madamkan atau kita nanam di kampung-kampung. Tapi mulailah pada diri sendiri tadi, kita mulai di Dinas Kominfo menanam cabai umpamanya, Iya. ada lahan kosong, ditanam tanaman pohon, tanaman cabai, tanaman menghasilkan, tanaman bawang, serai, jahe. Dalam masa Covid jahe laku Jahe, loh, iya, laku, serai laku, telur laku, Iya. kelapa muda laku. Ya Allah, harganya melambung tinggi Luar saat biasa Covid. harganya, Pak ya. Dan petani kelapa lah yang sangat menikmati saat Covid. Petani serai, petani jahe yang menikmati Covid. Itu kenyataan. Iya, benar. Artinya kita jangan remehkan tanam-menanam ini. Maka main keroyok dan beramai-ramai, komitmen kebersamaan, kemudian kolaboratif bersama-sama menerapkan Riau Hijau ini atau mengimplementasikan Riau Hijau ini, baik swasta, akademisi, voluntary tadi atau komunitas tadi, ini sangat berperan dalam menyukseskan Riau Hijau ini. Ini pesan kita dan semoga ya adalah kalau bersama-sama kita kuat itu sudah bisa kita selesaikan kok. Buktinya Amin. asap ini sudah sangat berkurang. Itu bukti aja itu. 25 tahun kita dari tahun 97 kena kabut asap tuh 2015 2017 masih ada loh. Tapi Masih di zaman banyak. Pak Gub ini entah kenapa Allah menentukan ini bukan kena Pak Gub, nah salah kita kalau nyebut. Allah menentukan ada Gubernur Riau namanya Samsuar menerapkan Riau Riau Hijau. menanam, disibukkan dengan tanam menanam sehingga orang lupa membakar-bakar ini Iya, luar biasa. dan tidak mau bakar-bakar lagi. Mudah-mudahan Amin, tidak, amin, ya Rabbal tidak lagi dengan tidak cara bakar lagi kita menanam itu. Amin. Gitu aja yang kita. Luar biasa, Pak. Iya. Mungkin karena waktu yang membatasi kita Iya. nih, Pak ya. Yolanda, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ya. sudah berkenan hadir di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Luar biasa sekali nih informasi dari Bapak Joni Setiawan Mundung selaku tenaga ahli Gubernur Riau bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau. Semoga apa yang beliau berikan dapat menjadi informasi wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Dan jangan lupa pastinya kita sukseskan Riau Hijau ini ya Pak ya. Iya. Bersama-sama kita sukseskan Riau Hijau Provinsi Riau. Nah teman-teman selalu saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bapak. Iya.